Tapi kok makin lama makin banyak, makin kayak ngerasa gak enak banget nih gitu. Udah. Tapi saya positifnya, posisi saya sholat tuh ke tembok mepet, jadi nggak mungkin ada orang di belakang saya nih. Saya sholat 2 rakaat, balik lagi ke ataya terakhir, salam kanan, aman tuh. Pas salam kiri saya nengok, itu udah sosok pocong lagi begini bang samping saya, pas-pasan pas muka saya nengok. Dan saya kaget, saya lompat di depan kasur saya kan ada lemari, saya lompat nyender ke lemari, dan sosok pocong itu berbalik. Dan saya kenal mas sosok pocong itu. Kenal? Iya. Ini jadi siapa nih? Sosok pocong itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya setelah membeli rumah yang berada di daerah Tangerang Selatan. Dan penasaran sama teror apa aja yang beliau alami di rumah tersebut? Kita kenalan dulu sama narasumber di sebelah gue. Halo Bang Linggar. Halo bang. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya. Baik. Bang, makasih banyak ya lu jauh-jauh datang Sama-sama. dari Ciputat ya. Iya. Ciputat ke Pondok Aren ya, nggak terlalu jauh tapi patut diapresiasi ya Bang ya. Karena jaraknya juga ya jalannya ngering di sedap ya. Oke, Bang Linggar sekali lagi makasih ya lu udah datang sini. Sama-sama bang. Oke Bang, jadi pada kesempatan kali ini lu mau ceritain kisah lu yang mana nih Bang? Kisah ini aneh alamin, kejadiannya cukup lama bang, dan durasi waktunya sangat lama gitu kan. Yang saya alamin di rumah masa kecil saya dulu. Di rumah yang saya tempatin semasa kecil saya, karena jujur masa kecil saya justru banyak habis di situ. Tapi masa kecil saya habis bertemu dengan malah ya berhubungan dengan hal-hal yang mistis dan misteri di sana. Gitu. Di rumah itu ya. Di rumah itu. Jadi bisa bilang lu mau menceritakan kisah lu di rumah yang terbilang angker lah ya. Oke Bang Linggar, tahan dulu untuk kisah lengkapnya. Siap. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah mensupport kami sampai detik ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya agar kami makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Jadi ini terjadi mulainya mas ya, mulai dari tahun 97 akhir saya dan keluarga pindah rumah ke daerah Ciputat. Gitu, ke daerah Ciputat. Rumahnya itu cukup besar, ada kurang 4 kamar di sana, 4 kamar, dan ada 1 kamar yang bagiannya di luar, gitu. Yang nanti itu bakal jadi kamar saya. Dan ketika pindah ke sana belum nempatin seluruhnya sih mas, gitu, karena baru barang-barangnya masuk. Jadi saya ditinggal di sana tuh. Saya ditinggal di sana cuma saya sama om saya. Warga saya yang perlu pulang ke rumah yang lama dulu. Saya ditinggal sana barengan sama lemari, kasur, pakaian-pakaian yang belum bisa diberesin lah gitu, mau koper-koper gitu. Kalau secara DNA sih rumah sih ya depan ada gerbang, masuk ada halaman luas, terus ada pintu, dan situ ada nggak tahu lah tuh 2 pintu, 2 pilar gede yang mungkin untuk nyangga rumah atau gimana gitu. Tapi di situ yang aneh, di belakang rumah itu kamar mandi kami tuh belum ada atapnya mas dulu. Oh masih terbuka? Masih terbuka banget. Dan di belakang rumah persis ada 3 pohon mangga kueni yang besar-besar sama 1 pohon nangka. Jadi saya bayangin kalau malam-malam ke kamar mandi gelap dan serem banget pasti. Pemandangannya seperti itu? Iya betul. Oke. Jadi kembali lagi saya pindah ke sana, per hari pertama saya sama om saya doang tuh. Nah malam karena kasur juga belum ada, saya tidur di sofa gitu mas, sofa kayu, gitu, sofa kayu. Di depan saya itu ada kayak lemari bupet yang buat naruh pajangan-pajangan. Saya tidur di sofa kayu kecil kayak gini lah. Kalau om saya di sofa panjang tiduran. Nah ketika saya tidur, saya ngalamin baru tuh mas, ngalamin namanya diirep-rep tapi sambil duduk. Oke. Diirep-rep sambil duduk. Itu saya ya Allah ini mau melek nggak bisa gitu, mau melek nggak bisa. Saya baca doa tuh dalam hati, baca doa apa aja yang saya bisa, saya baca doa. Setelah selesai saya baca doa, kedengeran bunyi
kenceng banget dari situ. Dan saya bisa melek, tapi saya belum bisa gerakin badan saya tuh. Nah, karena depan saya ada lemari bupet, ada kacanya, saya ngelihat itu ternyata ada kaki gede banget lagi nginjek muka saya mas. Jadi posisi saya sambil gini, dan kaki itu melintang kayak gini di kepala saya. Iya, kayak neken ke muka. Iya. Saya merem lagi, saya baca doa lagi, dan akhirnya saya bisa gerakin badan sambil berharap nih kakinya udah nggak ada nih. Gitu. Saya bisa gerakin badan, saya ngeliat ke kaca, bener mas, kakinya udah nggak ada di muka saya. Tapi bukan hilang. Pindah. Kakinya pindah menggantikan 2 pilar besar di rumah saya. Dan saya cuma bisa ngeliat kakinya doang. Saking besarnya. Itu kejadian pertama yang saya alamin di rumah itu mas. Dan selanjutnya ya ini saya lompat di waktu SMP. Jadi ketika SMP awalnya saya mimpi mas. Saya tidur, saya mimpi. Di mimpi saya itu saya ketemu sama sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak, dia nunjuk ke belakang saya sambil bilang, lihat, lihat, lihat. 3 kali dia bilang gitu. Ya sontak saya langsung nengok ke belakang dan ternyata di belakang saya ada sosok pocong yang lagi berbaring membelakangi saya gitu. Selang itu langsung saya kaget, spontan bangun dari kasur, saya nengok ke kiri dan saya baru tahu mas. Kenapa tuh? Ternyata sosok kuntilanak itu ada di depan pintu kamar saya. Anjir, real. Dengan postur yang sama, gestur yang sama, dan dia ngomong lagi, lihat, 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 sama seperti mimpi saya. Dan di sebelah saya itu sebelumnya ada guling mas. Iya. Dan saya nengok, ternyata sosok pocong di mimpi saya juga ada di situ. Anjir, jadi kenyataan semua. Dan saya kaget, saya lompat, di depan kasur saya kan ada lemari. Saya lompat, nyender ke lemari, dan sosok pocong itu berbalik. Dan saya kenal mas sosok pocong itu. Kenal? Iya. Ini jadi siapa nih? Sosok pocong itu saya. Anjir, nyerupain. Sosok pocong itu saya walaupun masih ada kapasnya dan lain-lain. Tapi saya tahu sosok pocong itu saya. Seketika saya langsung black out, gak sadarin diri. Sampai akhirnya besok pagi dibangunin sama bapak saya tidur atau pingsan di depan lemari. Gitu. Saya dibangunin, kenapa? Gitu. Saya ceritain ke bapak saya. Karena jujur mas di rumah itu yang sering ngalamin kejadian aneh dan lain-lain itu ya biasanya saya sama bapak saya. Dan kalau ngalamin apapun saya pasti cerita ke bapak saya. Selalu cerita. Dan bapak saya selalu responnya, yaudah simpen aja. Jangan ceritain ke ibu sama kakak kamu. Oh, disuruh keep ya. Nanti mereka takut. Karena jujur mas, selain saya, bapak saya juga sering banget ngalamin. Banyak juga dia cerita ke saya. Kayak salah satu cerita, ini bapak saya cerita, bapak saya tuh sering kalau sholat subuh bareng sama nyokap, bangunin nyokap untuk sholat subuh bareng. Gitu. Jadi di kamar bokap tuh ada satu tempat atau space untuk sholat mereka bareng. Dan di ujungnya tuh kayak ada keranjang pakaian, tau gak mas? Iya. Keranjang pakaian yang biasanya tuh dipakai untuk naruh sejadah, mukena sama sarung. Gitu. Nah waktu itu subuh bapak bangun duluan, bangun ibu, bu sholat subuh yuk, sholat subuh. Bapak dulu, yaudah. Bapak saya ngambil wudhu, balik, ya ibu saya masih tidur tuh. Bu ayo sholat subuh. Ibu saya masih malas-malasan tuh, yaudahlah, ibu lagi masih capek kali atau gimana, yaudah akhirnya bapak saya sholat duluan tuh. Beres sejadah, ambil sarung, sholat. Gak lama baru Allahu Akbar, rakaat pertama. Tiba-tiba dari sudut mata bapak saya ini nggak ada tangan bang, ngambil mukena sama sejadah di keranjang. Nah situ ngelihat ya bapak tuh mikirnya, oh ya udah ibu udah bangun nih mau sholat jamaah bareng. Udah sholat lah, dan karena tahu ada makmum akhirnya bapak saya langsung kencengin suara jadi kayak imam gitu. Sholat 2 rakaat, pas atayat terakhir nengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, pas nengok kiri ternyata ibu saya masih tidur di kasur. Hah, nyokap lu masih tidur? Masih tidur di kasur. Bokap notis ke belakang. Pas nengok, astagfirullahaladzim. Tadi siapa? Nah situ bokap masih mikir,
positif. Oh mungkin salah lihat kali karena dari sudut mata doang gitu kan, enggak. Iya. Bokap gini, pas bokap balik lagi, alhamdulillah gitu kan. Tiba-tiba ada yang nyolek di pinggang bokap dari belakang dan ngasih tangan mau salaman sama bokap. Anjir. Tiba-tiba ada yang nyolek pinggang. Astagfirullahaladzim bokap tuh. Astagfirullahaladzim ini tangan siapa gitu. Bokap ngestak tuh bang, diem. Terus tiba-tiba tangan itu narik tangan bapak ke belakang dan dicium ke belakang. Gokil. Bokap diem langsung bismillahirrahmanirrahim, bokap balik. Dan bener bang, kosong, gak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Cuma ada bekas sejadah dan mukena yang dipakai. Berarti fix itu mau kena ada yang ngambil kan? Iya. Dan nyokap masih tidur. Nah terus pernah juga ngalamin sama saya di bang bareng-bareng. Jadi di depan rumah itu kan bokap bangun kayak pos kamling gitu bang, kayak pos ronda untuk tempat ya orang-orang malam-malam ngumpul ataupun ada yang ronda di situ gitu. Nah ini jam 12 malam, saya habis nonton bola sama bokap. Nah itu jam 12 malam bokap keluar mau ngunci gerbang bareng saya. Nah pas saya ngunci gerbang tiba-tiba ada anak kecil bang. Ada anak kecil tuh main di atas pos. Naik ke atas pos, loncat turun bawah, bolak-balik naik ke atas pos, loncat ke bawah gitu. Ini anak siapa sih gitu kan. Udah, sama bokap tegur, malam-malam jangan loncat-loncat, terjatuh lo gitu. Iya Pak D, karena dari situ bokap biasa dipanggil Pak D gitu kan. Iya Pak D, iya Pak D. Udah jangan terjatuh loncat, mati lo gitu kan bokap. Iya Pak D, iya Pak D gitu. Udah. Terus saya nanya, kenapa sih Pak? Nggak tahu tuh anak kecil gitu. Udah. Saya mau ngunci gembok tuh bang. Tiba-tiba tuh anak kecil di depan gerbang saya. Saya mau ngomong, aku wis modar Pak aku wis modar Pak D. Udah mati. Lama-lama dia ngomong kayak gitu sambil geleng-geleng kepala, mundur pelan sambil ngomong gitu terus. Astagfirullahaladzim, saya mau bokap cuma diem dong. Terus bokap, udah sana, masuk dalam. Udah saya nge-freeze, bokap yang ngembok, ada yang masuk dalam. Udah, di situ bokap tetap mesen, jangan cerita ke siapa-siapa. Udah, jangan cerita ke siapa-siapa. Kayak gitu. Nah terus, ya bokap seberani itu pun ternyata pernah ngalamin hal yang bikin dia takut bang. Ada satu kejadian yang bikin bokap bener-bener takut sampai nggak pernah keluar malam lagi. Bokap tuh sering banget keluar malam nongkrong sama temennya segala macem gitu. Ada satu kejadian waktu itu bokap pulang main di rumah temennya tuh jam 12 malam lah, jam 12 lewat pulang. Nah pas mau jalan pulang, salah satu temennya tuh manggil, Pak D, pulang bareng yuk. Saya juga mau mampir ke rumah Pak D nih, bilang. Oh yaudah ayo ngopi lagi dia di rumah. Iya Pak D udah. Nah depan rumah tuh ada balai gitu mas, ada balai bambu buat emang orang duduk bareng gitu kan di depan rumah saya persis. Daerah bokap duduk situ ngobrol sama teman terus bilang, yaudah bentar tak bikinin kopi yo gitu. Oh ya Pak D gitu. Mau ke dalam bikin kopi tuh. Tapi pas mau ke depan, di situ bokap ngeliat temennya ternyata ada 2 orang mas. 2 orang yang sama tapi. Anjir. Orang yang sama. Bokap di depan itu astagfirullahaladzim. Tapi mereka diem-dieman tuh duduk samping-sampingan di balik begini, diem-dieman. Astagfirullahaladzim. Bokap balik lagi ke dalam dapur kan tuh kan karena takut. Ini siapa ya Allah, sambil jikiran sambil istighfar. Pas bokap istighfar tiba-tiba temennya satu udah di samping bokap. Pak ini kopinya mana gitu ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Ini tabok ke depan gitu. Oh ini pada ditunggu ini Pak gitu. Temennya jalan keluar duluan, bokap baru jalan. Dan temennya duduk lagi bareng sosok yang sama seperti temennya itu bang. Sampingan lagi. Bener-bener sampingan. Terus bapak gimana pak? Saya tanya gitu kan. Bapak berdoa leh. Ya Allah tolong teman saya yang asli atau teman saya yang palsu, bukan yang teman saya, tolong hilangkan dari sini gitu. Saya nggak mau ganggu anak sama keluarga saya gitu. Nggak lama setelah bokap ngomong kayak gitu, tiba-tiba satu temannya diri dan udah hilang gitu aja bang. Hilang gitu aja kata bokap. Terus bapak nggak cerita pak ke teman bapak? Enggak lah, takut teman bapak takut. Tapi belum selesai lah sampai situ. Kata bokap belum gitu. Daerah bokap keluar, bu kopi, ngobrol sama teman yang satu tuh bang, ngobrol berdua lama sampai jam 2 lewat kata bokap. Temennya ngomong, yaudah Pak deh, aku pulang yo. Yaudah pulang sana, udah malam nih, udah pagi. Iya Pak deh. Temennya diri terus ngomong, hati-hati Pak deh. Loh hati-hati, ya sampean lo mau pulang gitu. Iya Pak deh. Terus tiba-tiba temennya
tanpa perlu buka gerbang, tuh temennya nembus gerbang bang. Terus nengok ke bokap dan bilang, kita berdua nggak ada yang asli Pak De. Bilang gitu ya. Berarti dua-duanya jin. Dan baru ketahuan besok ternyata temennya pun nggak ngikutin bokap pulang. Oh, dari tongkrongan awal. Iya. Gokil. Kayak gitu. Dan kejadian kayak gitu bang, ya sering, maksudnya ya yang saya alami di sana tuh sering kayak gitu, sering kejadian yang menyerupai siapa gitu. Bahkan saya juga pernah ngalamin sendiri waktu itu. Jadi pulang dari main sama teman-teman gitu kan, cerita serem lah gitu, cerita serem. Nah pulang, nah situ bokap nanyain. Ada bokap, ada kakak saya cewek. Seru banget tadi sama temen ngobrol apaan. Iya tadi cerita serem Pak, emang cerita apa sih gitu. Iya apa sih, Mbak juga mau denger deh. Udah akhirnya saya ceritain tuh sama mereka berdua tuh, ngobrol di ruang TV, ngobrol panjang lebar. Iya gini segala macam, iya bla bla. Terus udah malam, kakak udah malam nih, tidur besok sekolah. Oh yaudah, udahlah kakak masuk kamar, saya tidur di situ memang sama bokap di depan ruang TV tuh, di depan TV lah gitu. Tidur tuh biasa, emang kalau bokap tidur biasa meluk tuh bang tuh dari belakang gitu lah, ngelonin lah. Iya, Ngelonin tidur. Pagi bangun saya langsung berangkat sekolah tuh, siap-siap berangkat sekolah. Pas pulang sekolah, kakak saya ngajakin, Gar, anterin Mbak yuk ke wartel. Dulu masih zaman wartel kan bang, telepon rumah masih belum banyak. Oh yaudah, saya nggak mikir gimana bang tuh bang. Anterin kakak saya ke wartel. Saya pikir kakak saya mau nelfon teman saya. Telepon lah, dia masuk ke biliknya, saya di luar, nungguin luar. Terus gak lama kakak manggil, Gar, nih bapak mau ngomong. Ah, bapak mau ngomong? Iya ini bapak mau ngomong. Nah, udah saya masuk ke wartel ngomong, halo Pak, Gar mau dibawain oleh-oleh apa? Ah, oleh-oleh? Iya bapak mau dibawain oleh-oleh apa? Bapak mau pulang dinas nih besok. Lah emang bapak dari mana? Bapak di mana? Bapak lagi di Aceh. Ah, berangkat kapan? 2 hari yang lalu bapak berangkat. Ah yang bener, bukannya semalam bapak tidur sama Linggar gitu, tidur sama Angga? Enggak, bapak bilang ya bokap jelasin dah tuh. Terus kakak saya di situ tiba-tiba kaget, bingung. Hah? Terus tiba-tiba, oh yaudah Pak, udah tar dulu ya. Udah, telepon matiin. Kakak saya langsung ngajak pulang tuh. Ditanya sama kakak saya, emang semalam sama siapa? Gitu, kata kakak saya gitu. Ya ceritain semalam semalam cerita ngobrol sama bapak sama mbak, ceritain. Terus tidur juga sama bapak di depan. Tiba-tiba situ kakak saya nangis. Lah kenapa mbak? Bapak tuh udah berangkat dari 2 hari yang lalu. Lah semalam ngobrol sama itu? Iya. Itu mbak juga tahu kan semalam cerita. Mbak semalam ngerjain tugas di rumah teman mbak semalaman. Dan baru pulang sekolah. Berarti yang semalam itu bukan keluarga asli loh. Iya. Karena benar-benar ternyata bokap udah 2 hari yang lalu pergi ke Aceh, dan kakak saya malam itu nggak tidur di rumah. Ya setelah tadi bokap itu kan, saya pikir udah aman-aman aja gitu. Nah ternyata saya juga dengar lagi cerita dari nyokap. Nyokap juga cerita. Nah nyokap itu memang di rumah itu buka kayak warung nasi gitu bang. Warung nasi. Dan itu setiap pagi otomatis nyokap udah bangun. Jadi kalau pagi nyiapin buat sarapan gitu, buat kayak nasi uduk segala macem. Siang buka lauk biasa gitu. Nah di situ nyokap punya tamu langganan tuh bang. Punya tamu langganan yang biasanya tuh kalau datang udah pasti tuh makanannya pesanannya udah sama gitu. Dia pesen kayak ketan tuh kan bang, ketan yang pakai kelapa gitu, ketan 1, bakwan 2 sama tahu isi gitu. Selalu dia pakai piring kecil, diambil terus disiram sambal kacang tuh, sama dia ngambil gelas belimbing buat teh tawar hangat tuh. Selalu kayak gitu karena udah saking langganannya sampai udah nggak perlu lagi diambil sama nyokap, dia ngambil sendiri tuh bang tuh, ngambil sendiri. Nah satu ketika waktu itu nyokap bilang kalau nggak salah Rabu tuh bapak-bapak datang lagi tuh. Bapak-bapaknya sih udah kisaran umur 60 tahun lah gitu, tapi masih seger gitu. Bapak itu datang gitu kan, Bu gitu. Iya Pak gitu. Karena udah biasa ngambil sendiri segala macem. Ya, duduklah gitu, nyokap sambil ngerjain yang lain tuh, sambil ngobrol juga sekali sama pembelinya itu kan, sama tamunya.
Nah di tengah-tengah itu tiba-tiba dari musola dekat rumah ada pengumuman bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal bapak ini bin ini. Nyokap bilang astagfirullahaladzim. Itu bukan si bapak ini ya? Nah pas nengok nyokap, ya udah bapak itu udah nggak ada, Hilang. tapi gorengan yang diambil sama gelasnya itu masih ada di situ bang. Berarti nyokap nggak salah lihat dong. Dan masalahnya bang, kejadian itu terjadi sampai 7 hari berturut-turut. Anjir, nggak cuma sekali. Iya. Jadi di jam yang sama itu pasti selalu ada bekas piring kecil dan gelas belimbing bekas teh hangat. Dan di piringnya itu selalu ada bekas sambal kacang kayak bekas dimakan bang. Iya. Dan di hari ketujuh nyokap pas ada itu nyokap ngomong gitu, pas mau buka nyokap ngomong, Pak kalau mau datang aja tapi jangan ganggu ya. Dan situ ada yang jawab Dan setelah itu bu ya udah nggak ada apa-apa lagi, udah aman, nggak pernah lagi ngalamin kayak gitu bang. Dan kalau saya lagi pernah ngalamin dulu pas lagi zamannya SMA itu pas mau ujian akhir nasional tuh UAN. Nah biasanya kalau UAN tuh pas mau ujian tuh anak-anak jadi religius lah bang gitu. Ada yang jadi rajin sholat lah bagaimana, termasuk salah satu saya gitu kan biar lulus. Akhirnya saya mutusin mau sholat tahajud tuh bang. Saya mutusin mau sholat tahajud, mau sholat malam gitu. Nah saya tuh di situ tinggal sama nenek kan, nenek tinggal situ, dan saya mesen sama nenek, Nek ntar bangunin ya gitu jam 2 mau sholat tahajud gitu. Tumben kata nenek, biasa lah gitu. Iya nggak apa-apa mau sholat tahajud. Oh yaudah, tapi nenek pesen ya. Kenapa? Ntar pas ngambil wudhu pintu kamar ditutup, jangan sampai kebuka. Nenek pesan kayak gitu tuh, nggak tahu lah gitu kenapa sih. Udah nggak apa-apa pesan gitu aja. Oh yaudah. Pas malam-malam ya jam 2 atau sebelum jam 2 nenek bener tuh bangun saya. Kan bangun sholat, kata mau sholat. Oh iya saya bangun, nenek saya keluar tuh dari kamar udah. Nah tapi pas itu saya lupa tuh bang pesan nenek saya. Nutup pintu. Saya keluar kamar, saya nggak nutup pintu. Saya udah ambil wudhu, biasa lah ambil wudhu. Gelas jadah tuh bang mau sholat aja 2 rakaat. Sholat. Pas rakaat pertama naik ke rakaat kedua mulai berasa nggak enak tuh bang di belakang tiba-tiba. Oh ngerasa kayak ada orang aja di belakang. Tapi saya udahlah. Kan karena kan tau lah gitu kalau menurut banyak orang kalau sholat tahajud mungkin godaannya banyak gitu, mikir gitu. Udahlah, kira gitu doang tuh. Tapi kok makin lama makin banyak, makin kayak ngerasa nggak enak banget nih gitu. Udah. Tapi saya positifnya posisi saya sholat tuh ke tembok mepet, jadi nggak mungkin ada orang di belakang saya nih, saya mikir gitu. Sholat, 2 rakaat, balik lagi ke hati terakhir, salam kanan, aman tuh. Pas salam kiri saya nengok, itu udah sosok pocong lagi begini bang samping saya, pas-pasan pas muka saya nengok. Pocong, jarak paling cuma sejengkal bang depan muka saya. Masih full dengan kapasnya semua segala macam masih full. Pas nengok, astagfirullahaladzim, saya cuma nengok, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan saya cuma bisa nunduk, saya beresin sejadah, ngelepas sejadah, nggak lepas sarung. Udah keluar pintu pun saya sambil nunduk. Dan pas pintu saya nggak berani tutup, pas saya ngeliat tuh sosok pocongnya masih sama bang, pas dengan posisi gini ngeliatin saya keluar dari kamar. Masih stay di situ berarti dia? Masih stay di situ ngeliatin, udah sampai saya kabur. Udah akhirnya hari itu saya tidur di kamar adik saya hari itu. Sampai beberapa hari ke depan nggak berani saya tidur di kamar setelah kejadian itu. Nah, lu sempat ceritain ke nenek nggak pengalaman lu yang itu? Sempat ceritain ke nenek. Kata nenek, kan udah dibilangin tutup pintu. Karena nenek pernah ngalamin. Oh, jadi nenek lu kasih warning karena memang dia udah ngalamin. Tapi yang sosok dia lihat bukan pocong bang. Apa tuh? Sosok saya. Sosok saya. Jadi kejadian waktu itu saya lagi di kamar saya, kan saya bilang kamar saya kan di depan, di luar rumah ya bang. Di luar rumah. Waktu itu saya lagi begadang sama teman saya tuh, 2-3 orang main PS lah, PS2 waktu itu lagi senang main PS. Nah nenek saya tuh kamarnya paling belakang. Nah nenek saya tuh abis selesai, ya kayak waktu juga, dia waktu itu mau kamar mandi, kebangun kamar mandi. Nah sama juga tuh pintu kamarnya kebuka kata dia. Kamar mandi, buang air kecil. Nah pas balik lagi masuk kamar, baru rebahan dia ngeliat katanya ada saya lagi tiduran nyamping ngebelakangin dia. Ngapain lu bukan tidur udah malam?
Saya cuma begitu jawab gitu doang tuh udah. Tidur udah malam lu. Nenek saya kan dari kanan nih, berbalik ke kiri. Pas berbalik ke kiri, tiba-tiba saya depan muka dia lagi gitu bang, katanya bang. Depan muka dia tuh langsung kayak gitu sambil megangin kaki nenek saya tuh kenceng banget, ngenyengkrem gitu. Nenek saya mau teriak nggak bisa katanya. Nenek mau teriak nggak bisa, bener-bener teriak sekenceng-kencengnya nggak bisa tuh. Sampai akhirnya nenek saya berusaha ngeberontak, keluar dari kamar, ngelihat saya masih gitu aja tuh ngeliatin dia katanya. Dan begitu keluar rumah, ke bagian depan rumah ya, kamar saya, ya nenek saya ngeliat saya lagi main PS. Udah langsung marah-marah saya, enggak ngapain sih tadi megangin kaki nenek gitu. Hah? Ya saya bingung sama teman saya lagi. Lah, dari tadi di sini lagi main PS bareng-bareng. Lo enggak tadi megangin kaki nenek. Wah, masih ngomel-ngomel lagi. Ya teman saya jelasin, enggak nek, tadi di sini dari tadi main PS gitu. Ini buktinya dikasih tau kaki, udah bener bang, ada 2 cengkeraman tangan di kaki nenek saya, dua-duanya kenceng. Sampai ninggalin jejak Dengan di kaki jejak nenek. di kaki. Dan akhirnya saya cek ke belakang ke kamar nenek, nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Kayak gitu bang. Iya. Di rumah itu ya sering banget kejadian kayak gitu. Bahkan ya jujur rumah itu kita udah nggak tempatin. Rumah itu udah nggak tempatin, dibeli sama orang lain gitu, dibeli sama orang lain dan tempatin sama orang lain. Dan ternyata efek atau kejadian kayak gitu tuh masih dialamin sama orang yang tinggal di tempat itu sekarang juga. Berkelanjutan berarti. Berkelanjutan. Dan ceritanya pun nggak beda, ya kejadiannya pun nggak beda jauh. Bahkan kalau menurut saya lebih ekstrim yang mereka alamin. Gitu. Kayak ada salah satu cerita, ini mereka cerita langsung ke saya. Jadi di sana tuh tinggal yang nempatin selanjutnya adalah ada 4 orang, gitu. Ibu, bapak dan 2 orang anak cewek. Gitu. Kalau waktu cerita ini atau waktu mereka pindah tuh kakaknya ini atau yang pertama itu kelas 4 SD, yang kecil tuh umur 5 tahun. Nah satu kejadian pernah dia tuh setiap habis maghrib kakaknya itu ngaji dan diantar sama bapaknya setiap maghrib nih bang selalu. Nah berarti di rumah tinggal si ibu sama anak yang kecil yang umur 5 tahun. Nah entah kenapa satu hari nih anak yang kecil tuh sering banget main bedak bang. Main bedak tuh sampai cemong pokoknya. Ditanyain sama ibunya, Dek ngapain sih main bedak mulu, muka sampai putih kayak gitu, bedak habis nih segala macam. Anaknya bilang, ya maaf ma, ini soal aku biar mirip sama temen aku. Temen ya. Anaknya jawab kayak gitu. Udah tuh diomelin sama, udah sini cuci gitu, dicuci. Nah hari kedua begitu lagi, main bedak lagi dan di waktu yang sama tuh bang. Udah diomelin sama ibu, udah dilarang segala macam. Dan di hari ketiga, nih ibunya ngeliat lagi nih anak main bedak lagi nih. Karena udah saking keselnya, udah marah banget ibunya kan karena 3 hari berturut-turut. Dia bilang jangan main bedak, sana cuci muka sendiri gitu. Iya mah gitu. Akhirnya anaknya keluar kamar mandi tuh bang cuci muka. Nah ibu itu keluar kamar ambil anduk tuh bagian depan rumah. Nah pas mau bawain anduk ke kamar mandi, ngelewatin kamarnya dia lagi tuh, ngelewatin kamarnya. Pas ngelewatin kamar, dia ngelihat anaknya lagi main bedak lagi bang di kamar. Di kamar. Di kamar. Berarti belum ke kamar mandi dong anaknya dong. Iya kalau secara logika gitu kan udah. Kesel kan. Wah anak udah dibilangin jangan main bedak gitu. Akhirnya anduknya tuh ditaruh di pala anaknya kan. Diusek-usek tuh mukanya kan, anaknya ngelawan-ngelawan, kesel, ibunya udah kesel, digebugin tuh pantatnya bang. Dibilangin jangan main bedak, dibilangin jangan main bedak, digebugin tuh. Sambil gebugin tiba-tiba dari depan pintu ada yang ngomong, Mah anduknya mana, mah tadi pedes nih mah. Berarti anak aslinya di kamar mandi. Kamar mandi. Dan ibunya bingung, hah? Dilihat dibuka anduknya, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas anduk dan bekas makeup di anduknya nempel. Jadi yang bedak itu ada di anduknya. Iya. Sadis. Terus cerita selanjutnya ini dari kakaknya yang ngalamin. Jadi pas momennya bulan puasa nih bang. Momennya bulan puasa. Jadi mereka tuh biasanya kalau bulan puasa makan bareng di meja makan bareng-bareng gitu pas buka puasa. Nah pas buka puasa ini kakaknya dibangun tuh sama bapaknya. Kak ayo kak buka puasa. Duduklah mereka meja. Duduknya tuh di meja makan yang buat berempat lah gitu. Tapi yang satu sisi tuh mepet ke tembok gitu bang. Jadi posisinya ini bokap, ini anak yang kecil, ibunya yang sini kakaknya tuh. Duduk situ. Di situ ya kakaknya ngeliat keanehan tuh adanya makannya banyak banget tuh bang tuh. Aduh makan banyak banget. Sampai diledekin sama bokapnya.
Dek, kamu kayak lagi puasa aja kamu. Yang puasa kakak kamu nggak puasa, makannya banyak banget gitu. Udah tuh adek tetap sambil makan tuh. Terus tapi kakaknya aneh, setiap kali makan kakaknya ngeliat ke dia, ini adeknya sambil makan tiba-tiba berhenti, senyum ke adeknya, senyum kakaknya. Makan lagi, ntar lagi makan, adek kakaknya nengok ke dia, adek berhenti terus nengok kayak gitu bang, terus ini adek kenapa sih aneh banget gitu kata kakaknya. Terus ya udah kak, sholat dulu kak sana, kata bokapnya gitu kan. Oh yaudah ya. Anaknya bangun yang gede mau kamar mandi, dan tadi kan seperti tadi bang, kalau mau kamar mandi ngelewatin kamar nyokapnya gitu. Iya. Dia lewat, terus tiba-tiba dari kamar nyokapnya ada yang manggil, kak, kak. Dia nengok adenya, yang di meja makan itu bukan aku kak. Anjir. Kakaknya langsung, hah? Kakaknya langsung ngambil wudhu, masuk ke kamar, sholat. Selesai sholat, ada yang ngetok-ngetok pintu, dibuka adenya tuh. Adenya masuk nangis-nangis tuh. Kamu kenapa? Itu dari siapa? Aku nggak tahu kak. Terus kamu ngeliat? Aku tadi ngeliat. Aku tadi dibangunin buat buka puasa. Tapi pas aku bangun, aku mau jalan. Aku ngeliat, aku lagi jalan ke meja makan. Jadi adeknya itu ngeliat dia lagi jalan ke meja makan. Kayak gitu bang. Makanya pengalaman yang mereka alamin menurut saya lebih, kalau saya lebih parah lagi gitu. Dan nggak tahu sih kalau sekarang gimana nya di sana, nggak tahu juga karena saya udah nggak pernah komunikasi lagi sama mereka juga. Udah putus komunikasi ya? Udah putus komunikasi juga di sana juga. Oke Bang Linggar, jadi total lu tinggal di rumah itu tuh berapa lama tuh? Dari awal sampai akhirnya lu memutuskan untuk cabut? Jadi tahun 97, 98 lah ya, 98 sampai tahun 2014 tuh bang, tuh berapa tahun tuh saya itu. Ya kurang lebih dari 26 tahun ya, apa 16 tahun gitu di sana, tinggal di sana gitu. Cukup lama ya? Iya, cukup lama. Dan pindah pun sebenarnya sih bukan karena masalah, ya sebenarnya jujur bukan karena gangguan segala macam gitu, karena memang waktu itu kakak nikah dan mutusin untuk pindah dari situ, dan aneh juga mau nikah gitu kan. Jadi ya bokap nyokap mungkin karena ngerasa terlalu gede di situ gitu ya, udah mutusin untuk jual dan pindah ke rumah yang lebih kecil lah untuk mereka. Gitu. Jadi bukan karena faktor gangguan. Mungkin kalau dengan gangguan yang ada selama itu, lu dan keluarga mencoba menikmati mungkin bang ya, walaupun selalu bikin spot jantung lah. Iya betul bang, selalu kayak gitu bang. Karena juga ada satu keanehan lagi yang nggak tahu sih, mungkin ini kalau bisa bilang kayak, kalau beberapa orang sih bilang mungkin penyebabnya gitu ya. Jadi waktu saya SMA itu rumah saya itu direnovasi besar sama bokap. Nah pas renovasi itu salah satu mandornya gitu atau tukangnya itu nemuin kayak ada apa ya, ayam cemani gitu bang. Bang kayak ayam cemani, tapi anehnya itu ayamnya masih utuh bang. Posisi mati? Posisi mati. Ditanam di situ, tapi posisi mati. Posisinya udah mati karena udah ditanam kan. Jadi dibungkus kainnya tuh udah lapuk bang, kainnya di pengen itu udah langsung hancur. Tapi ayamnya masih utuh dan nggak ada binatangnya kayak, mohon maaf, kayak belatung dan lain-lain gitu. Bau juga enggak. Gitu. Jadi kayak kiriman entah tanaman ya, mungkin ya. Mungkin ya, nggak tahu juga sih, nggak tahu juga gitu. Karena kalaupun memang dari orang yang nanam gitu kan ya, saya aja tinggal di sana tahun ya seperti yang tadi 98 dan saya SMA baru dituin. Jadi nggak mungkin kalau misalkan sampai bertahun-tahun masih utuh tuh itunya gitu, nggak mungkin juga sih bang. Iya. Bang Linggar, bang sebelum gua lebih jauh lagi nih bertanya, gue pengen nanyain satu hal nih bang. Setelah lu cabut nih, lu sempet ini nggak sih, atau selama lu tinggal di situ sama bokap dan keluarga lu sempet mencari tahu nggak sih histori dari ini rumah? Sempet sih bang, sempet kayak nanya-nanya ke orang-orang yang lama tinggal situ gitu. Nggak ada histori yang aneh-aneh sih bang, nggak ada histori yang aneh-aneh tentang dulu di rumah ini pernah ada kejadian apa gitu. Nggak pernah, nggak pernah. Yang nempatin ya pas kita beli rumah itu pun ditempatnya oleh keluarga biasa yang dengan anak-anaknya gitu. Dan historinya tuh nggak ada yang dulu rumah ini buat apa, dulu rumah ini ada kejadian apa gitu. Nggak pernah dengar kayak gitu sih bang. Pokoknya intinya aman-aman aja. Aman-aman aja, nggak ada gitu segala macam. Nah, menurut bokap lu nih ya, udah apa ya istilahnya, kan bokap beli rumah itu ya? Yap.
pada saat itu nih bokap ngejelasin nggak sih ngebelinya itu dengan harga yang memang relatif pasaran atau memang harga jauh di bawah. Jadi kan kita bisa menyimpulkan Betul, sendiri, Bang. ngerti. Kalau dibilang sih termasuk murah sih kalau kata bokap sih. Untuk ukuran rumah itu termasuk murah. Gitu, termasuk murah karena ya dengan luas tanah yang lumayan luas, Bang, gitu. Dan itu harga dengan ya tapi memang bangunannya sih udah bangunan lama banget ya, dan butuh renovasi agak gede juga. Kalau dari cerita bokap sih termasuk murah gitu. Berarti ya, agak nggak wajar juga lah ya. Mungkin itu kenapa itu bisa jadi faktor juga ya. Mungkin ya. Mungkin sih, Bang, mungkin. Sebenarnya sih sedikit-sedikit udah mulai terjawab nih istilahnya, Bang ya. Oke Bang Linggar. Nah jadi Bang, gue penasaran sama lu kan sempat digangguin atau bisa disebut di teror ya sama sosok pocong yang memang pada saat itu lu lihat dengan jelas itu mukanya muka lu, jadi bisa dibilang menyerupai lu ya. Itu lu yakin Bang itu beneran lu? Ya pasti, Bang, masa saya nggak kenal muka saya sendiri kan. Dan itu pun saya ngeliatnya nggak cuma sekilas doang gitu, saya udah memastiin dalam hati saya gitu, lah kok ini gua gitu, kayak gitu. Sakit sih Bang. Dan sempat juga nanya ke beberapa orang yang mungkin ngerti kali, Bang. Kalau mereka bilang, kalau menurut mereka ya itu ancaman buat saya dengan tujuan kalau lu nggak pindah dari situ, lu jadi kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ya nggak sampai kejadian sih, Bang. Alhamdulillahnya. Tapi kalau menurut beberapa orang dan pendapat mereka sama, itu ancaman buat lu. Kalau lu nggak pindah ya lu jadi kayak gitu tuh. Ini kayak ibaratnya dikasih warning lah ya. Ini semakin jelas kayak gue menyimpulkan ya. Ini kayak semakin jelas bahwa dari awal ini nih ayam cemani ini sampai dengan teror yang lu dapetin ini, jadi kayak memang perbuatan seseorang lah ya yang mungkin punya niat jahat ke lu dan keluarga ya Bang. Anjir. Gue speechless banget emang serius, gokil. Dan pada sampai saat ini nih rumah itu masih ada Bang? Masih ada, Bang. Masih ada, cuma ya kalau boleh jujur rumah tuh seperti bilang tadi luas dan panjang ke belakang. Tapi entah kenapa sama yang punya rumah sekarang tuh bagian depannya di mana tuh dulu kamar saya sampai gerbang ke depan tuh kayak dipotong gitu, Bang. Dipotong dan akhirnya dibiarkan terbengkalai. Rumah masih ada, jadi kalau misalkan saya lewat sana pun rumah itu udah parah banget, rumput liar di mana-mana, kotor, tembok udah pada hancur, banyak kadang binatang-binatang ya kayak kucing apa gimana, tikus segala macem dalam situ, udah terbengkalai banget lah Bang. Oh berarti udah nggak ada yang nempatin? Di bagian depannya. Oh iya yang tadi belum dipotong. Bagian depan ya. Jadi ditempatin sekarang tuh bagian dari kalau dulu rumah saya tuh pintu depan sampai ke belakang itu masih ditempatin, tapi bagian kamar saya ke depan sampai garasi depan tuh udah dibiarin terbengkalai aja gitu Bang. Kayak rumah benar-benar rumah kosong. Jadi ibaratnya masih ditempatin, cuman yang satunya dialihfungsikan mungkin. Iya. Biar ya bisa jadi juga sumber ancaman yang selama ini lo dapat bagiannya posisinya ada di situ Bang. Gak tahu juga sih, mungkin juga sih ya gitu. Kayak gitu. Oke deh Bang Linggar, makasih banyak ya lu udah mau bercerita. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Dan buat kalian nih yang belum tahu nih, jadi Bang Linggar ini juga punya salah satu konten kreator nih ya, yang dimana nama channelnya apa Bang? Cerita Malam Ini. Cerita Malam Ini ya, yang dimana itu isinya podcast juga tentang horor yang pastinya narasumbernya gokil-gokil juga Bang ya. Jadi jangan lupa juga nih mampir di channelnya Bang Linggar, tinggalkan jejak dengan cara like, comment, and share, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih, bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Bang Linggar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.